Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrun Ali dengan NIM 24400083334 dari kelas LA41 akan menjelaskan tentang esai UAS kalkulus yang mulai dari nomor 1. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, dan 0. Nah, yang di pertanyaannya itu tentukan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, yang pertama dilakukan mencari determinan A dikurang lambda 1 sama dengan 0. Nah, yang determinan 1230 dikurang lambda 1001 sama dengan 0. Lalu dihasilkan determinan 1 min lambda 2, 3 min lambda sama dengan 0. Lalu dikali silang menjadi 1 min lambda dikali kurang lambda min 2 dikali 3 sama dengan 0. Dan mendapatkan persamaan yaitu lambda kuadrat min lambda kurang 6 sama dengan 0. Nah, lalu dihasilkan lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan minus 2. Lalu dari lambda 1 sama dengan 3 ini, langkah selanjutnya di lambda 1 dikali itu 1 min lambda 2, 3 min lambda dikali X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Lalu yang dihasilkan setelah dikali silang dapat matriks min 2x1, 2x2, 3x1, dan minus 3x2. Dan mendapatkan persamaan min 2x1 tambah 2x2 sama dengan 0 menjadi 2x2 sama dengan 2x1. Berarti x2 sama dengan x1. Nah, berarti lambda 1 itu matriksnya 1, 1. Nah, lambda kedua itu 1 lambda kedua yang minus 2, yang hasilnya minus 2, itu dikali juga sama x1. Berarti 1 min lambda, 2, 3 min lambda dikali x1 dan x2 sama dengan 0. Berarti yang didapatkan hasilnya 3x1, 2x2, 3x1, dan 2x2 sama dengan 0. Nah, yang didapatkan hasilnya 3x1 tambah 2x2 sama dengan 0, lalu 3x1 sama dengan minus 2x2. Nah, berarti x1-nya itu minus 2/3 x2. Nah, ini dimisalkan x2 sama dengan 3 dan x1 sama dengan minus 2. Nah, berarti lambda yang minus 2 ini matriksnya itu minus 2 dan 3. Lanjut yang ke pertanyaan yang B. Nah, yang di B ini ditanyakan tentukan state transisi di keadaan EAT. Nah, mencari nilai AO dan A1. Digunakan rumus A0 tambah lambda N, A1 sama dengan E pangkat lambda kali N kali T. Nah, digunakan eliminasi. Nah, A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T dikurang A0 kurang 2A1 sama dengan E pangkat min 2T. Nah, setelah dieliminasi, jadi hasilnya A1 sama dengan E pangkat 3T min E min 2T per 5. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mencari A0-nya dengan cara memasukkan nilai A1 di dalam persamaan yang pertama ini. Berarti A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. Lalu A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T menjadi A0 tambah pangkat kurung E3T min E pangkat 2 min T per 5 sama dengan E3T. Nah, dihasilkan itu A0-nya dapat 2/5 E pangkat 3T tambah 3E per 5 pangkat min 2T. Nah, langkah selanjutnya itu matriks transisi keadaan.
rumusnya itu E pangkat NT sama dengan A0 dikali A0 identitas tambah A1 kali A. Yang kita dapatkan itu A0-nya 2/5 E pangkat 3T tambah 3/5 E kali 2T matriks 1001. Ditambah A1-nya itu E pangkat 3T min E pangkat min 2T per 5 dikali matriks 1230. Dan didapatkan hasil matriks yang seperti ini. Yaitu ini jawaban akhir. Nah, lanjut ke nomor 2 yang diketahui periodenya 2 pi sama dengan 2L, berarti 1 pi sama dengan 1L. Lalu fx sama dengan yang kosong untuk minus lambda kurang x kurang 0, yang satu itu untuk 0 kurang dari x kurang dari pi. Pertanyaannya ini tentukan deret Fourier dari fungsi berikut. Nah, untuk mencari A0, berarti 1/pi dikali integral batas dari min pi sampai pi dikali fx kali dx. Lalu hasilnya 1/pi integral dari min pi sampai 0 dikali ODX tambah 1/pi dikali integral 0 sampai pi dikali 1 kali dx. Karena ini karena yang hasil dari yang ini 1/pi integral min pi sampai 0 dikali dikali 0 kali dx itu hasilnya 0, berarti kita hanya mencari yang bagian kanan ini saja. Nah, berarti 1/pi dikali x integral 0 sampai r. Nah, hasilnya itu berarti pi ini dicoret, berarti A0 sama dengan 1. Lalu kita mencari AN. Nah, 1/pi integral minus pi sampai pi dikali fx kali cos nx dx. Karena yang bagian ini pasti hasilnya sama dengan 0 juga, berarti kita hitung yang bagian kanan. Dan didapatkan hasilnya 1pi dikali 1/n sin nx integral 0 sampai pi. Nah, didapatkan hasilnya 1/pi pi kali n dikali sin kali n pi. Nah, berarti n-nya itu 1, 2, 3. Nah, berarti AN-nya sama dengan 0. Nah, kalau mencari BN menggunakan rumus 1/pi dikali integral min pi sampai pi dikali fx kali sin nx dx. Karena dari bagian kirinya 0 lagi, berarti kita mencari yang bagian kanan. 1/pi dikali integral min 1/n cos nx dari integral 0 sampai pi. Berarti hasil BN-nya 1/pn dikali 1 min cos np. Lalu nih kita menguji coba BN. Dengan rumus 1/pn dikali 1 min cos np. Dari BN 1 sampai 5. Yang BN 1, 1pi. Nah, yang ini dihasilkan 2/v, yang BN keduanya dihasilkan 0, BN 3-nya dihasilkan dengan 2/3pi, BN 4-nya dihasilkan 0, dan yang BN kelimanya itu 2/5pi. Ini diurutin aja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu yang terakhir deret Fourier dengan rumus fx sama dengan A0/2 ditambah dikali an cos nx tambah bn sin nx. Ini infinity n sama dengan 1. Nah, lalu dihasilkanlah fx sama dengan 1/2 tambah 2/pi kali sin x tambah 2/3pi kali sin 3x ditambah 2/5r sin
5x, dan seterusnya. Lanjut ke nomor 3. Diminta itu mencari transformasi Fourier dari fungsi yang ini. Nah, lalu bisa dijawab dengan mutlak X kurang dari 5, berarti minus 5, min 5 kurang dari X kurang dari 5. Nah, kalau yang mutlak X lebih dari 5, berarti X lebih dari 5 atau X kurang dari lebih minus 5. Kurang dari minus 5. Nah, rumusnya itu FW sama dengan integral minus infinity sampai infinity. Berarti fx e min jwx dx. Yang ini. Berarti kalau sudah dimasukkan dari integral minus 5 sampai 5, 1 e pangkat min jwx dx. Yang ini. Nah, lalu dihasilkanlah deret Fourier-nya minus 1 tambah E SJW kuadrat, pangkat SJW kuadrat per JWE SJW. Nah, di nomor 4 ini disuruh yang A itu tentukan transformasi Z dan inverse transformasi Z. Nah, yang A itu ditanya untuk N lebih dari 0, tentukan hasil transformasi Z dari N kuadrat 5 min 1 dikurang 5N tambah 5N. Nah, berarti transformasi Z-nya itu memakai rumus KN pangkat 2 min KA. KA pangkat N tambah K. Nah, ini berarti yang pertama transformasi Z N kuadrat per 5 min 5N tambah 5N. Nah, lalu dilakukanlah kelanjutannya dengan dihasilkan transformasi Z-nya itu min 5X pangkat 4 tambah 41Z pangkat 3 minus 169X kuadrat ditambah 125Z per 5 dikali 1 min Z min 1 per pangkat 3 dikali Z min 5. Nah, lalu yang nomor 4B-nya itu disuruh tentukan hasil inverse transformasi Z dari FZ sama dengan HZ sama dengan Z pangkat min 1 per 1 min 0,5Z pangkat min 1 dikali 1 min Z pangkat min 1. Dipangkatkan 2 lagi. Nah, lalu setelah itu dari transformasi Z-nya ini dibagi dengan Z karena ini pangkat minus 1. Berarti Z per Z min 0,5 dikali Z min 1 pangkat 2. Lalu dihasilkan transformasi Z per Z-nya, berarti R1 per Z min 0,5 ditambah R2 per Z min 1 kuadrat ditambah R3 per Z min 1. Lalu yang didapatkan dengan R1-nya sama dengan Z per Z min 1 kuadrat. Nah, Z-nya ini 0,5 di R1, berarti R1-nya ini 2. Lalu di R2-nya ini Z per Z min 0,5. Nah, di R2 ini Z-nya itu 1, berarti R2-nya sama dengan 2. Lalu R3 yang D per DZ dikali Z per Z min 0,5, di Z-nya sama dengan 1, didapatkan R3-nya itu 0,5 per Z min 0,5 kuadrat. Nah, berarti R3-nya sama dengan minus 2. Nah, dari transformasi Z per Z ini, 2 per Z min 0,5 ditambah 2 per Z min 1 kuadrat ditambah min Z per Z min 1. Yang dihasilkan transformasi Z per Z-nya 2Z per Z min 0,5 tambah 2Z per Z min 1 kuadrat tambah minus 2 per minus 2Z per Z min 1 kuadrat. Lalu didapatkan hasil inverse transformasinya itu 2 dikali 0,5 pangkat N tambah 2N tambah minus 2. Yang di hasil akhirnya itu berarti 2
dikali 0,5 pangkat N ditambah 2N minus 2. Itu saja penjelasan UAS dari saya, penjelasan esai UAS dari saya. Selamat siang dan terima kasih.